Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ya kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Di malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan pembahasan I'rab Al-Quran yang mana pada malam hari ini agendanya adalah yang pertama membahas I'rab surat Al-Baqarah ayat 49 sampai 51, kemudian dilanjutkan membahas I'rab surat Al-Adiyat ayat 1 sampai 5. Jadi untuk malam hari ini itu sampai ayat yang kelima ya untuk surat Al-Adiyatnya insya Allah. Kemudian yang ketiga adalah tanya jawab berkaitan dengan i'rab yang dibahas. Kemudian yang keempat tanya jawab bebas tentang nahwu dan shorof. Yang pertama adalah i'rab dari surat Al-Baqarah ayat 49 sampai 51. Ya, sebelumnya kita ya, cek suara anak jelas atau kurang. Ya, Jelas artinya Ustaz. terdengar ya. Dengarkan. Alhamdulillah. Jelas Ustadz. Ya, Alhamdulillah. Kita eh, mengawali dari surat Al-Baqarah ya, ayat 49, 50, dan 51. Insya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat yang ke-49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ ya wa'id dan ketika najainakum kami selamatkan kalian min ali fir'auna dari pengikut Fir'aun. Yasumunakum mereka menimpakan pada kalian su'al adabi azab yang buruk atau buruknya azab. Yuzabbihuna abna'akum yuzabbihuna mereka menyembelih abna'akum anak-anak kalian. Wa yastahyuna dan mereka membiarkan hidup nisaakum anak-anak perempuan kalian. Wa fi dzalikum dan pada yang demikian itu balaun cobaan mir rabbikum dari Tuhan kalian azim yang besar. Ya, kita mengambil i'rab atau gambaran garis besar i'rab yang ada di mushaf i'rab ya. Wa'id tertulis di situ harfun, kemudian idnya maf'ulun bihi. Wawunya adalah huruf athof, dia mabni fathah ya. Kemudian
idnya disebutkan di mushaf i'rab ini sebagai maf'ulun bih. Dan id itu sendiri dia merupakan dzaraf zaman ya untuk waktu yang sudah lewat atau waktu yang lampau, mabni sukun ya posisinya nasab ya sebagai maf'ulun bihi ya yang disebutkan di mushaf i'rab. Ya ketika disebut apa namanya maf'ul bih ya ya dia merupakan maf'ul bih dari fiil yang mahdhuf yaitu wadkuru. Ya ada wadkuru dan ingatlah ketika yaitu dan posisi apa dzaraf idnya ini dia posisinya nasab sebagai maf'ul bih. Kemudian najainakum ini tersusun dari tiga. Pertama, najja adalah fi'lun madhin, dia fi'il madhi. Na sebagai fa'ilnya berupa dhamir muttasil. Kumnya sebagai maf'ul bih berupa dhamir muttasil juga. Bedanya na adalah dhamir rofa muttasil sebagai fa'il. Kum dhamir nasab muttasil sebagai maf'ulun bihi. Ya. Dan najainakum najja atau najjai ya dia fi'il madhi mabni sukun karena bersambung dengan dhamir rofa mutaharik ya dengan dhamir rofa mutaharik dalam hal ini adalah na gitu. Ya sehingga najjainya dia mabninya sukun. Adapun na ya dia dhamir mutasil mabni sukun juga posisi rofa sebagai fa'il dan kumnya posisi nasab sebagai maf'ulun bih. Kemudian min ali fir'auna. Ya ini ada tiga kalimat. Pertama min jarun dia huruf jar. Kedua ali majrurun dia dijar oleh min. Dan fir'auna dia mudhaf ilaih yang dijar dengan tanda fathah. Ya karena isim ghairu munsharif ya lafaz fir'aun sehingga majrurnya dengan fathah. Ya. Dan jar majrur ini min ali ya dia muta'alliq kepada fi'il najjaina. Ya. Najjainakum min ali fir'auna. Kemudian yasumunakum. Yasumunakum. Di sini yasumunakum disebutkan merupakan tiga kalimat. Pertama adalah yasumuna di situ fi'il mudhari yang rofa. Tanda rofaknya adanya huruf nun itu karena dia al-af'alul khamsah. Dan yang kedua, fa'il, fa'ilnya waul jamaahnya itu. Ya, fa'ilnya waul jamaahnya. Dan kum, dia dhamir nasab muttasil. Sehingga disebut maf'ulun bihi. Kemudian su'al adabi. Ya, su'a disebutkan di sini maf'ulun bih. Ya, maksudnya su'a merupakan maf'ul bih kedua. Ya, sehingga mana maf'ul bih pertamanya, ya, maf'ul bih pertamanya yaitu dhamir kumnya. Ya, dhamir kum itu kan yang tadi pada yasumunakum itu maf'ul bih pertama. Su'anya maf'ul bih kedua. Dan dia mudhaf al-azabi mudhafun ilaih. Ya, jadi mansubnya su'a karena sebagai maf'ulun bih. Dan dia maf'ul bih yang kedua.
Kemudian yudzabbihuna. Ya, dia merupakan fi'il mudhari yang dirofa. Tanda rofanya itu adanya huruf nun. Sedangkan wawunya adalah wawul jamaahnya dia dhamir rofa mutasil mabni sukun sebagai fa'il. Abna'akum. Ya, dibaca abna'a karena maf'ulun bih dan dia mudhaf sedangkan kumnya mudhafun ilaih. Sehingga kum di sini dhamir jar muttasil karena sebagai sebagai mudhafun ilaih. Kemudian wa yastahyuna wawunya harfun. Wawunya huruf, maksudnya huruf ataf. Yastahyuna dia merupakan fi'il mudhari yang dirofa, tanda rofanya adanya huruf nun karena termasuk dari al-af'alul khamsah ya. Sedangkan fa'ilnya adalah wawul jamaahnya itu wawunya namanya wawul jamaah posisi rofa sebagai fa'il sehingga dia merupakan dhamir rofa muttasil. Nisa'akum ya dibaca nisa'a dengan nasab karena sebagai maf'ulun bih dan dia mudhaf sehingga kumnya adalah dhamir jar muttasil posisinya jar sebagai mudhafun ilaih ya. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'azim. Wa fi dzalikum ya wawunya harfun yaitu huruf ya, disebutkan sebagai huruf isti'naf ya. Huruf isti'naf fi jarun dia huruf jar zalikum. Zalikum ini posisinya jar dijer oleh ya zalikum dijer oleh huruf jar berupa fi ya. Sedangkan eh, kalau dirinci zaknya isim isyarah mabni sukun ya enggak di sini isim isyarah mabni sukun kemudian lamnya ya adalah lam lil bu'di lam untuk menunjukkan jauh dia adalah huruf mabni kasroh sedangkan kafnya ini merupakan huruf khitab ya mabninya eh, kum berarti mabninya pakai domah mabniun ala dhammi sedangkan mimnya merupakan tanda jamak ya tanda jamak mudzakkar atau alamatu jam'id dzukur ya. Ini kalau dipisah-pisah ya, tapi kalau mau jadi satu ya tidak masalah. Zalikum ini dicer oleh fi gitu. Kemudian balaun. Nah, afan tadi wa fi dzalikum ya. Fi dzalikumnya ya ini merupakan jar dan majrur ya kan. Dia berkaitan dengan khobar muqaddam yang dibuang. Ya, karena dia jar majrur di depan ya, berarti dia khobar. Dia muta'alik berkaitan dengan khobar muqaddam yang dihilangkan. Atau bagi yang ingin simple, ya fi dzalikum itu jarnya posisi rofa sebagai khobar itu juga boleh. Sehingga balaun mubtadaun muakhirun ya balaun sebagai mubtada muakhir sedangkan mir rabbikum minnya jar robbinya dijar oleh min kumnya domir jar mutasil posisi jar sebagai mudhafun ilaih sebagai mudhafun ilaih dan jar majrur mir rabbikum ini berkaitan dengan dibuangnya sifat bagi pada
Kemudian alimun langsung disebutkan sebagai na'tun na'at, ya, atau dia naat kedua ya bagi bala. Ya seakan-akan gini, balaun naat pertamanya mirobikum gitu. Naat keduanya aldimun. Ya, itulah gambaran i'rab ayat yang ke-49. Ya, kita lanjutkan yang berikutnya ayat 50. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ dan ketika faraqna bikum kami membelah untukmu al-bahra laut wa anjainakum maka kami selamatkan kalian wa aghraqna dan kami tenggelamkan ala Fir'auna pengikut Fir'aun wa antum dan kalian tanzurun menyaksikan. Ya, kita lihat i'rabnya wa'id ya seperti yang tadi ya. Wa'id wawunya adalah huruf ya. Wawunya adalah huruf athof, idnya tertulis sebagai maf'ulun bihi ya. Idnya dia posisinya nasab sebagai maf'ulun bihi. Ya, berarti ya dia maf'ul bihi dari fi'il yang mahdhuf, misalnya wadhkuru id gitu. Dan ingatlah ketika. Kemudian wa'adna ya, wa'adna ini dua kata, pertama fi'il, kedua fa'il. Wa'ad sendiri dia fi'il madhi mabni sukun karena bersambung dengan dhamir rafa mutaharik. Sedangkan na dia dhamir rafa mutasil, mabninya sukun, posisinya rafa sebagai fa'il. Ya. Musa. Ya, Musa ini maf'ulun bih. Tanda nasabnya fathah qaddara karena dia isim maqsur. Arba'ina. Ya. Musa tadi maf'ul bih berarti Musa maf'ul bih satu. Sedangkan arba'ina maf'ul bih kedua. Ya dia tanda nasabnya ya karena termasuk mulhaknya jamak mudzakkar salim ya. Dan lailatan tamyiz yaitu tamyiz dari arba'ina 40 40 apa 40 malam itu namanya tamyiz ya, sehingga dinasab. Afan. Oh afan. Tadi yang mana? Ini ya, anak kok malah mengiruf yang ayat 51. Ayat 50 ya, masa anak malah bacanya yang ini irobnya apa anak ulangi ya. Astagfirullah ya. Tadi anak bacanya yang ayat 50 malah mengirobnya ayat 51 ya. Ya kan Oh, iya. sama-sama depannya pakai waid gitu ya. Ya anak ulangi ya Pan ya. Jadi ayat yang ke 50 ya. Oh, langsung langsung ke 51 ya. Baru 50 tadi kan belum ya. Ya, belum Oh kita. ya, belum Ustaz. Ya, Pan. Ya, depannya Wa'id semua ya. Wa'id gitu, Pan. Ya, Anda Hmm. ulangi ya. Wa'id yang ini ya, yang ayat 50 dulu ya. Ayat 50 dulu, belum 51 nanti ya. Ayat 50. Ya, Pan. Wa'id. Ya, wawunya haraf, idnya maf'ul bih. Ya, maksudnya dia dhorof, posisinya nasab sebagai maf'ul bih. Farokna bikum gitu. Farok ya dia fi'lun madhin mabni sukun karena bersambung dengan dhamir rofa mutaharik dan na dia sebagai dhamir mutasil ya posisinya rofa sebagai fa'il ya nanya dan bikum bi-nya itu huruf jar ya sehingga kum merupakan dhamir jar mutasil
Ya, dia mabni sukun itu ya. Kumnya itu mabni sukun. Kemudian diharokati dengan dhammah karena eh, terhalang oleh pertemuan atau bertemunya dua huruf yang bersukun. Kum sukun, al-bahro sukun. Kan nggak bisa dibaca ya kalau nggak kasih harokat. Sehingga dikasih harokat dhammah. Meskipun dhammah kita menyebutnya mabniun ala sukun. Ya, meskipun dhammah disebut mabniun ala sukun. Alladzi hurrika ila dhammi man'an iltiqa'is sakinaini fi mahalli jarrin gitu ya. Jadi kumnya dia posisinya jar dijar oleh huruf ba, dia berupa dhamir muttasil yaitu dhamir jar muttasil, posisinya jar dijar oleh huruf ba mabni sukun dan dikasih harokat dengan dhamma karena terhalang oleh bertemunya dua huruf yang bersukun. Dan al-bahra tertulis sebagai maf'ulun bih. Torokna bikumul bahra. Ya, dia maf'ul bih. Yang dinasab, tanda nasabnya fathah. Wa anjainakum. Nah, ini banyak ini ya. Ada fa. Dia adalah huruf. Ya, huruf atau mabni fathah ya. Anjay. Ya, anjay. Dia fi'lun madhin mabni sukun. Ya, karena bersambung dengan domir. Rofa mutaharrik gitu kan. Nah, dia dhamir mutasil mabni sukun, posisinya rofa sebagai fa'il dan terakhir kum dia dhamir nasab mutasil, posisi nasab sebagai maf'ulun bihi. Ya, dia sebagai maf'ulun bihi. Kemudian wa aghraqna ya. Wawunya adalah wawu huruf athof mabni fathah. Aghraqna tertulis fi'lun madhin ya fi'il madhi mabni sukun karena bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik dan na dia dhamir mutasil mabni sukun posisi rafa sebagai fa'il. Kemudian ala fir'auna. Ala ini dibaca nasab ya karena sebagai maf'ulun bih dan dia mudhaf sehingga fir'auna dia mudhaf ilaihnya. Karena Fir'auna isim ghairu munsharif, maka tanda jirnya pakai fathah itu. Bukan ala Fir'auni, enggak, tapi ala Fir'auna. Wa antum tanzurun ya. Wawunya lebih tepatnya wawu hal ya, bukan wawu atof karena jumlah ini adalah jumlah haliyah gitu ya. Wawunya wawu hal mabni fathah. Kemudian antumnya adalah dhamir munfasil mabni sukun posisi rofa sebagai mubtada. Gitu. Dan tanzuruna dia fi'il mudhari yang dirofa tanda rofanya itu adanya huruf nun. Sedangkan fa'ilnya adalah wawul jamaahnya. Dia dhamir rofa mutasil mabni sukun sebagai fa'il. Dan wa antum tanzurun ya, ya, jumlah ini posisinya nasab sebagai hal dan sahibul halnya dhamirkum pada fa'anjainakum gitu. Ya, apa ya tadi? Malah langsung ayat 51 ya. Sekarang baru masuk ayat 51. Wa idh wa'adna Musa arba'ina laylatan thumma attakhadtumul ijl ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Wa'id dan ketika wa'adna kami menjanjikan Musa kepada Nabi Musa arba'ina 40 lailatan malam. Summa kemudian itakhotum kalian menjadikan al-ijla anak lembu mim ba'dihi sesudahnya
Wa antum zalimun. Dan kalian orang-orang yang zalim. Ini sama kayak tadi ya. Waid, wawunya huruf ataf. Idnya dia dhoroh, posisinya nasab sebagai maf'ulun bih. Wa'adna, ya, wa'ad fi'il madhi mabni sukun karena bersambung dengan na. Na merupakan dhamir rafa mutasil mabni sukun sebagai fa'il. Dan Musa dia maf'ulun bih, tanda nasabnya fathah muqaddarah karena Musa termasuk dari isim maqsur ya. Dan Musa maf'ul bih pertama, sedangkan arba'ina maf'ul bih kedua. Pada arba'ina tanda nasabnya huruf ya karena arba'ina termasuk dari mulhaknya jamak muzakkar salim. Sedangkan lailatan tamyiz dari adat atau bilangan arba'in. Tsumma huruf maknanya huruf atof ya. Ittakhadtum. Ini tersusun dari dua. Pertama ittakhad fi'il madhi mabni sukun karena bersambung dengan domir eh, domir rofa mutaharik ya, dalam hal ini ta mutaharikah ya. Kemudian tum di sini fa'ilnya sehingga dia domir rofa mutasil ya. Pada tum ini domir rofa mutasil. Mabninya mabninya sukun sebenarnya, kemudian diharokati dengan dhammah ya, diharokati eh, dengan dhammah karena apa? Bertemunya dua huruf yang bersukun. Pertama mim sukun, kedua al-ijla kan gitu ya. Sehingga kalau sukun ketemu sukun nggak bisa dibaca. Ya, sehingga hurrika ilau dhammi, diberi harokat dengan dhammah. Gitu. Dan al-ijla maf'ulun bih. Maf'ul bih dari fi'il ittakhad ya, ittakhad tumul ijla ya, dia maf'ul bih tanda nasabnya fathah itu. Mim ba'dihi min jarun, dia huruf jar, ba'di majrurun dijar oleh min, dan ba'di mudhaf, dan al-ha'u dia adalah mudhafun ilaih. Jadi dia dhamir jar muttasil ya, posisinya jar sebagai mudhafun ilaih. Mabninya alal kasri. Ba'di mabni yun alal kasri. Wa antum zalimun. Ya. Ini sama seperti yang wa antum tanzurun, sama ya. Wawunya wawu hal, mabni fathah, antumnya dhamir rofa munfasil, mabni sukun, posisi rofa sebagai mubtada. Ya. Sedangkan zalimuna dia adalah khobarnya. Yang di rofa, tanda rofanya adalah apa? Pada zalimuna wawunya. Karena zalimun ini adalah termasuk jamak mudzakkar salim. Sedangkan jumlah wa antum zalimun ya, jumlah ini secara keseluruhan posisinya nasab sebagai hal, dan sahibul halnya dhamir tum pada ittakhadtum. Ya, pada ittakhadtum. Ya, itulah ya i'rab dari surat Al-Baqarah ayat 49, 50 dan 51. Ya, silakan dicatat dulu kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan ya. Nanti di sesi tanya jawab silakan disampaikan. Ya, kita lanjutkan dulu ya, yaitu apa? I'rab dari surat Al-Adiyat. I'rab dari surat Al-Adiyat. Ya, cari.
Yang berikutnya i'rab surat Al-Adiyat. Ya, untuk malam hari ini kita akan menyampaikan i'rab surat Al-Adiyat ayat 1 sampai 5 ya. Insya Allah yang lanjutannya 6 sampai akhir pada pertemuan berikutnya. Ya, surat Al-Adiyat 1 sampai 5 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha wal muriyati qadha wal mughirati subha فأثرن به نقعا ووسطن به جمعا والعاديات ضبحا. Ya, di sini ada terjemahannya ya ini ya. Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Falmuriyati qadha, dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Falmughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Ba'atharun bihi naqa'a, sehingga menerbangkan debu. Fawasatna bihi jam'a, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Ya, kita lihat i'rab dari surat Al-Adiyat ayat 1 sampai 5 ya. Ini ya, kita sedikit perbesar. Ya, untuk yang ini kita ambilkan dari buku Iqrob Juz Amma ya. Buku Iqrob Juz Amma. Ya, kalau yang model buku ini sekaligus disebutkan cara mengikrobnya ya, sehingga relatif lebih apa? Lebih mudah ya. Ya, dan bisa untuk belajar cara mengikrob gitu. Ya, suratul Adiyat, surah Al-Adiyat. Pada ayat yang pertama, wal adiyati dhabaha. Diterangkan di sini wal adiyati al wawu harfu qasamin wa jarrin. Ya, wawunya adalah huruf qasam. Apa Ustaz? Di halaman berapa yang Arabnya Ustaz? Eh, Halaman berapa ya? Bentar, Di Adis. buku. Kita tadi kan 240 ya yang Indonesia ya. Ya, cari di ini apa? Nama belum ini. Ya, ditampilkan itunya halamannya. Dicari, coba dicari. Ah, Cari. Iya, di buku itu dipisah ya ternyata ayat 1 sampai 5, kemudian baru setelahnya ayat 6 sampai akhir gitu. Halaman 245 itu. Halaman 245 ya. Udah ketemu belum? dua empat Iya, lima. 245. Ya syukur udah entah. Ya, kemudian 6. Berhati-hati ya. Ya, itu ya, surat Al-Adiyat itu. Ya, halaman 245. Ya, tadi disebutkan al-wawu harfu qasamin wa jarrin. Disebut huruf qasam karena bermakna qasam, yaitu demi, ya kan? Ya, sehingga tadi diterjemahkan apa di sini
demi kuda perang gitu, demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Gitu. Ya, sehingga wawunya wawu huruf kosam dan juga disebut huruf jer karena dia mengejarkan. Ya. Sehingga ciri khas wawu bermakna kosam, kalimah setelahnya dijer itu. Wal asri demi masa itu kan al asrinya dijer. Wasyamsi demi matahari. Jadi kalau ada wawu, kata setelahnya kok dia dijer, ya. Dan wawu ini bermakna kosam, ya. Maka namanya wawu kosam. Atau kalau dibalik, kalau ada wawu kosam, maka kata setelahnya dibaca dengan jer. Wallahi demi Allah itu. Kemudian al-adiyati ismun majrurun bil kasrati. Jadi al-adiyati di sini dia isim yang dijer oleh gitu kan, oleh wawul kosam tersebut, tanda jernya kasroh. Sedangkan dobhan maf'ulul mutlaqi mansubun bil fathati. Ya, dobhannya dia maf'ul mutlak yang dinasab dan tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian ayat yang keduanya fal muriyati qadha. Fal muriyati ya. Fa-nya adalah al-fa'u harfu atfin mabniyun alal fathi. Ya, fa-nya huruf ataf, dia mabninya pakai fathah ya kalau ada fa ya pasti bacanya fa itu nggak ada yang fu nggak ada yang fi gitu. Ya sehingga dia mabniun alal kasri mabniun alal fathi apa mabniun alal fathi. Sedangkan al-muriyati disebutkan di sini ma'tufun majrurun lil kasrati. Ya, al-muriyati dia atof yang dijer tanda jernya adalah kasroh ya karena eh, maktuf alaihnya majrur maka dia pun ikut majrur. Wal adiyati itu kan wal adiyati dhabaha. Kemudian wal muriyati itu atof itu. Kemudian qadhan ya atau qadha disebutkan di sini maf'ulul mutlaqi mansubun bil fathati ya qadhannya dia maf'ul mutlak yang dinasab tanda nasabnya fathah sebagaimana yang tadi ya ayat satunya kan apa Dhobahan. Dhobahan ya juga merupakan maf'ul mutlak ya, ya maf'ul mutlak yang dinasab tanda nasabnya fathah itu yang dhobahan ya seperti itu yang qadhan juga seperti itu. Kemudian ayat yang ketiga fal mughirati subha ya fal mughirati al-fa'u harfu atfin ya ini masih atof ya fa-nya huruf atof mabniun alal fathi mabni fathah sedangkan al-mughirati ma'tufun majrurun bil kasrati dia atof yang dijer tanda jernya kasrah sedangkan subha ya, Zarfu zamanin mansubun bil fathati. Untuk yang subha, dia merupakan dzaraf zaman yang dinasab tanda nasabnya fathah. Kemudian ayat yang keempat.
فأثرن به نقعا. Pertama fa'atharna. Al-fa'u harfu atfin mabniyun alal fathi. Ya fa'nya huruf atof mabni fathah. Athar ya pada asar. Asar fi'lun madin mabniyun ala sukuni. Asar merupakan fi'il madhi mabni sukun. Ya karena bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Dalam hal ini adalah nunun niswah ya. Nunun niswati dhamirun muttasilun mabniun alal fathi bi mahalli raf'in fa'ilun. Nun niswahnya adalah dhamir muttasil mabni fathah pada posisi rafa sebagai fa'il. Sedangkan bihi al-ba'u harfu jarin mabniun alal kasri. Ba'nya huruf jar mabni kasroh al-ha'u. Sedangkan dhamir ha'nya dhamirun muttasilun mabniun alal kasri fi mahalli jarrin. Ha di sini dhamir muttasil mabni kasroh posisinya jar dijar oleh huruf ba tersebut. Sedangkan naq'an maf'ulun bihi mansubun bil fathah. Ya, naq'an dia maf'ul bih yang dinasab tanda nasabnya fathah. Kemudian yang terakhir ayat yang kelima, yang maksudnya yang terakhir yang kita bahas pertemuan ini ya. Dan surat Al-Adiyat masih ada lanjutannya. Fawasatona al-fa'u harfu atfin mabniun alal fathi. Ya, fa'nya huruf ataf mabni fathah. Dan wasato, itu kan wasato. Fi'lun madhin mabniun ala sukuni. Ya fi'il madhi mabni sukun karena bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik yaitu nun niswah. Sedangkan nun niswati nun niswahnya dhamirun mutasilun mabniun alal fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Nun niswah pada wasautona itu dhamir mutasil mabni fathah posisi rafa sebagai fa'il. Sedangkan bihi al-ba'u harfu jarin mabniun alal kasri. Ba'nya huruf jar mabni kasrah. Al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun alal kasri fi mahalli jarrin. Ya, dhamir haknya merupakan dhamir mutasil mabni kasrah posisi jar. Dan terakhir jam'an ya maf'ulun bihi mansubun bil fathati. Jam'an di sini dia maf'ul bih yang dinasab tanda nasabnya adalah fathah. Ya. Ya, alhamdulillah selesai sudah pembahasan dari apa? Surat Al-Baqarah yang dilanjutkan dengan surat Al-Adiyat ya ayat 1 sampai 5. Ya, sesi berikutnya adalah tanya jawabnya. Tanya jawab dari apa yang kita bahas tadi. Ya, kita berikan kesempatan. Ya, silakan bagi yang ingin bertanya diberi kesempatan. Ya, untuk pertanyaan berkaitan i'rab terlebih dahulu. Naam, hal min soal. Ustadz boleh bertanya, Ustadz izin bertanya. Silakan. Untuk yang muta'alik itu, jar majrur, Iya. itu apakah harus bersambungnya, harus muta'aliknya selalu ke fiil atau bagaimana, Ustadz? Ya, kalau pertanyaannya apakah selalu ke fiil, ya tidak mesti, tergantung Tidak konteks bisa. kalimatnya gitu ya. Kadang muta'alik ke fiil, kadang muta'alik ke khobar, kadang muta'alik ke mubtada gitu. Tergantung konteks kalimatnya ya. Baik. Nah, ya sebagai gambaran ya, sebagai gambaran bicara muta'alik ya, untuk gambaran. Sudah. Misalnya ya, Terima kasih, Ustadz. misalnya
Iya, bacaannya apa ini? Wallahu ala kulli syai'in qadirun. Iya, mubtadanya mana, khobarnya mana? Hmm. Mubtada'nya Allah. Iya, Allah mubtadanya mubtada. ini ya, Allah. lafaz jalalah Allah. Terus khobarnya mana? Qadirun. Qadirun. Ya, betul. Ini khobarnya qadirun. Ya, di sini ada jar majrur ala kulli syai'. Ya, ini yang jadi pertanyaan, dia muta'alik ke mana, kan gitu ya? Nah, Ke apa? Ke kulli. mubtada atau ke khobar, kan gitu? Ya, ya, ya. Ya, silakan dijawab. Ke khobar. Iya, betul ya. Dia Eh, muta'aliknya ke khobar. khobar. Buktinya apa? Buktinya kan maknanya wallahu qadirun ala kulli Ala syai' kan kulli gitu ya. syai'in. Allah itu berkuasa terhadap segala sesuatu. Sesuatu. Ya, berarti ala kulli syai'in ini jar majrurnya Untuk muta'alik aliknya pada ke khobar. 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 Oh, Ya, ya, ya. jadi harus paham terjemahnya, Ustaz ya, Iya, juga dikembalikan ke maknanya ya. Ini pas ke tadi. maknanya. Nah, itu betul. Nah, Ustaz. Nah, Jazakumullah khairan, Ustaz. nah, iya. Silakan yang lainnya. Tanya Ustaz, Iya. saya belum paham kalimat zalikum itu Ustaz. Kalau zalika itu kan isim Nah, isyarah Ustaz. iya. Ya. Menunjukkan seperti itu zalikal kitabu. Kalau zalikum maksudnya gimana Ustaz? Nah, kalau nggak salah dia pernah disinggung ya dulu ya. Eh, ya, zalikum ini isim isyarah ya. Isim isyarah eh, karena khitobnya ya karena khitobnya adalah jamak mudzakkar ya maka boleh ditambahkan dengan mim alamatu jam'id dzukur. Ya, kalau satu zalika ya zalika. Kalau dua boleh zalikuma. Kalau banyak boleh zaliku. Nah, ingat di sini hukumnya boleh ya, boleh bukan wajib. Misal ya, ada orang laki-laki banyak kita sedang ngobrol dengan mereka ya. Kita berkata kepada orang-orang tersebut ya, madzalika indakum misal boleh madzalika indakum apa itu yang ada di sisi kalian boleh. Atau madzalikum indakum juga boleh gitu. Oh, Gitu ya. ya. Jadi ini bukan yang seperti ini dzalika dzalikuma dzalikum itu hukumnya boleh disesuaikan dengan khitabnya ya. Karena ini khitabnya kan dari awal wa'id ini ya. Wa'id najjainakum ini kan tentang kum gitu. Hmm. Yudzabihuna abna'akum kan gitu ya. Wa yastahyuna nisa'akum itu khitabnya adalah kum kalian laki-laki banyak. Ya, kemudian pada Hmm. isim isyarahnya pakainya wa fi dzalikum. Nah, cuma ayat ini nggak boleh dirubah wa fi dzalika yang nggak boleh. Ini ayat ya, ayat itu ya harus Ya. apa adanya. Artinya ketika kalimat selain ayat ya hukumnya seperti itu. Nah, barakallahu fiikum. Berarti kumnya itu ke Bani Israel itu ya Ustaz ya? Iya, Dari najainakum kan kalian di sini adalah Bani Israel, oh ya yaitu ya. pengikutnya Nabi Musa. Ini Nabi lagi Musa cerita ya. pengikutnya Nabi Musa. Nabi Allah itu Musa. sedang hitopnya itu kepada pengikutnya Nabi Musa. Nabi Musa ya. Sahih. Terus ini Ustaz yang eh, al-ijla mim ba'dihi itu. Ya. Itu eh ya itu hi-nya itu kembalinya kemana Ustaz ya?
Tsumma takhadtumul ijla min Mim ba'dihi ba'dihi. ya. Wa antum zalimun. Ya. Ya, kemudian kalian menjadikan anak lembu ya sesudah ya. Kalau secara umum ya sesudah itu, sesudahnya yang ya sesudah itu Hmm. wa antum zalimun. Ya kalau ini udah masuk ke ranah tafsir ya. Ranah Eh, tafsirnya ya Afwan, setelah analisa 40 hari. Ya. gimana gimana Setelah 40 hari bukan? ya wa id wa'adna Musa arba'ina lailatan ya summa takhadtumul ijla min ba'di ya min ba'dihi wa antum zalimun. Ya, kalau kita lihat dari tafsir, misalnya tafsir Jalalain ya, lalu kamu ambil anak lembu, maksudnya patung anak lembu yang ditempa oleh Samiri menjadi Tuhan sepeninggalnya. Ya, kalau di tafsir Jalalain sepeninggalnya artinya setelah ia pergi memenuhi perjanjian dengan kami itu. Ya, hmm. setelah ia pergi memenuhi perjanjian dengan kami itu. Ya kan di sini ketika kami menjanjikan kepada Musa, ya kepada Musa 40 malam, kemudian kalian menjadikan anak lembu setelah sepeninggalnya Musa 40 malam itu. Ya. Hmm. Artinya Nabi Musa kan meninggalkan mereka 40 hari. Tahu-tahu kembali ke mereka, mereka sudah syirik lagi, nyembah kepada patung anak lembu. Ya. Sampai Nabi Musa marah kepada saudaranya gitu ya. Nabi Harun. Ya. Mimba dihi yaitu mimba di ya mimba di Musa ya bisa ya sesudahnya sepeninggalnya ya ini Hmm. terjemahan yang bagus ya sepeninggalnya artinya setelah ia pergi memenuhi perjanjian dengan kami itu berarti kembali ke makna ya. Ya, 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 ya. Nah, Maaf Ustadz, kalau bertanya ayat 60 boleh Ustadz? Kejauhan ya. ayat 60 gimana nggak apa-apa. Zorof Ustadz. Kan Iya, eh, sepemahaman saya dari kesimpulan belajar sama Ustadz, bahwa Zorof itu sama jar majrur nggak bisa jadi fa'il kan? jar majrur Iya, nggak jar ini majrur saja pertanyaan langsung ke ayat 60 nggak apa-apa pertanyaannya sama yang Zorof nggak bisa jadi fa'il. Ayat 60 itu Ustadz, iya pertanyaannya apa. pertanyaannya Koda alima kullu unasin. Nah, kenapa kullu unasin itu bisa jadi fa'il Ustadz? Padahal dia kullu itu zorof bukan? Kata siapa kulu dzaraf? Oh bukan ya? Bukan kulu, bukan dzaraf. Kulu lafat yang umum ya, bukan dzaraf. Terus yang ditanyakan apanya? Oh karena dia bukan zorof berarti dia bisa fa'il ya Ustadz? Kulu itu bisa jadi apapun ya. Sebagaimana isim secara umum, ya nggak ada kekhususan, oh kulu harus jadi ini, jadi itu. Atau nggak bisa jadi ini, nggak bisa jadi itu. Ya, kan bisa jadi apapun. Kulu, Hmm. ya kulu muhdatsatin bid'ah, wa kulu bid'atin dhalalah. Itu kulunya jadi mubtada kan gitu. Oh
Naam Ustaz. ya Oh, kan? naam. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum. Nah, ya. Sedikit nambah yang tadi ya. Mim ba'dihi ya, mim ba'dihi. Ini diterangkan di tafsir Al-Wasit At-Tantawi ya. Mim ba'dihi maknahu mim ba'di mudihi limiqati rabbihi ila turi wa ghiyabihi anhum gitu. Jadi di sini ke sebuah makna ya. Mim ba'di mudihi limiqati rabbihi ila turi wa ghiyabihi anhum. Mim ba'di mudihi ya. Sama seperti yang tadi apa mirip dengan tafsir yang Jalalain itu setelah sepeninggalnya ya mudihi limiqati rabbihi sepeninggalnya Nabi Musa ya yaitu untuk memenuhi mikot ya waktu dengan Tuhannya ila Ya, tur ya, ke ya. bukit Tursina wahia bihi anhum dan goibnya Nabi Musa tidak hadirnya Nabi Musa dari mereka. Nah, Jadi ini Ustaz ya, hi itu tidak harus kembali ke seperti manusia atau itu kembali ke ya makna ya tapi ini Ustaz kembali ya. ke makna kondisi Ke ya. makna ya. Sehingga tadi Ya, ya, di ya. awal anak sampaikan ini semacam mimba di dalik ya. Tinggal Oh, daliknya itu baik. maknanya apa gitu. Oh, iya, iya. Ya, ya ini bisa mimba di dalik. Cuma daliknya maknanya tadi mudhihi li miqati rabbihi ila tur wa hiya bihi anhum. Ya, barakallahu fiikum. Masih ada? Ustaz boleh bertanya lagi Ustaz? Silakan. Untuk surat Al-Adiyat tadi Ustaz kan ada Oke. yang dobhan yang ayat pertama Ya, sebagai ayat pertamanya sebagai maf'ul mutlak gitu ya. Yang ayat kedua sama maf'ul mutlak. Tapi ada yang juga sebagai tadi jorob ya. Kalau jorob kan waktunya ada gitu. Satu hmm, lagi sebagai maf'ulun bih yang saya tanyakan, bagaimana menentukan kalau itu maf'ul mutlak atau maf'ulun bih gitu Ustaz? ya, sebentar ya, lihatkan dulu. Iya, Jadi, jazakumullah khairan Ustaz. ya, ya tentunya ya kembali kepada jenis kata ya, jenis kata atau lafadznya dan juga Matakan. maknanya. Ya, kita Hmm. lihat yang pertama kan tadi qadhan ya, maf'ulun Nah, kalau maf'ulun lihat mutlak gitu ya. Nah, dobhan ya. qadhan ya. Maka qadhan ini yang pertama mana? Yang pernah dobhan. Oh, Dobhan dulu ya, Nah, Dobhan dulu diurut ya, diurut. Dobhan ya. Ya, dia disebut sebagai maf'ul mutlak ya. Berarti dia ada fiil yang semakna dengan dobahan yang merupakan masdar. eh, Ya, yang ya, oh dobahan yang merupakan masdar. gitu. Kita cocokkan juga ya dengan mushaf Iqras. Dobahan, dobahan terengah-engah gitu ya. Dobahan Nah, terengah-engah. Dia merupakan maf'ul mutlak dari fiil yang mahdhuf. Ada fiil yang mahdhuf sehingga masdarnya itu sebagai maf'ul mutlaknya hmm, ya yaitu tadbahu ada fiil dabbahu. ya yang mahdhuf anak tulis nggak apa-apa takdirnya ya. Ya, Zobaha sendiri artinya kuda yang terengah-engah ya, Hmm, ya di sini aja
Tabbahu, kemudian yang dimunculkan cuma apa nih Dobhannya aja. masdarnya, Mas. dan itu Oh, sangat gitu. banyak sehingga ini namanya eh, naib masdar, dan naib Oh, masdar termasuk maf'ul mutlak. Sehingga ada tadbahu tapi mahdhuf ya, tadbahu yang mahdhuf. Ini mahdhuf langsung muncul dobahan, yaitu kuda hmm, yang terengah. terang. Ya. Sehingga ada, Nah, atau dobahan ini maf'ul mutlak dari fi'il yang mahdhuf berupa tadbahu. tadbahu. Nah, Ya. Ustaz. Ya. Nah, kemudian yang kedua, fal muriyati qadha, tadi ya. Qadha. Ya Nah, qadhan, ya dia juga sebagai apa? Maf'ul mutlak. maf'ul mutlak. Ya. Kalau ini dari fi'il apa? Qadha. Taqdahu ya, dari qadaha. Qadha. Akhirnya taqdahu, kemudian qadahan. Hmm, hmm, Qadha. Tadi diterjemahkan apa? Yang membersihkan bunga api dengan hentakan kakinya. Jadi surat Qadha. taqdahu qadahan. Sehingga qadahan ini adalah maf'ul mutlak Maf'ul dari mutlak fi'il dari taqdahu. Ya, kalau di sini tadi diterjemahkan kuda yang memercikan Qadha. bunga api dengan pukulan kuku kakinya, Kuku. kuku kakinya. Ya, Hmm, ya kodah sendiri kan artinya ada istilah Qadha. kodaf ya. Kodaf itu apa? Qadha. Menuduh, memfitnah itu kan. Kodaf, Iya, al kodaf, mencemarkan. mencemarkan gitu. Ya, Mengumpat. ya, memantik ya, bisa itu ya. Nah, bisa ya, Memantik ya Bapak. kan, kuda memantik gitu. Ya, Nah, sehingga ada takdahu yang mahdhuf. Tahu-tahu dimunculkannya kodahannya. oh, namanya apa tadi, naib masdar ya Ustaz? Naib masdar, ya namanya naib masdar. Naib masdar itu banyak, ada banyak ya. Salah satunya yaitu masdar yang dia mewakili makna fiilnya. Beda dengan yang ketiga. Kalau ketiga kan subhan, subhan kan subuh waktu Iya, pagi. dorab ya. Maka dia dhorob gitu. Nah, Ya. Kemudian apa lagi ini? Eh, mapulun bih Ustaz ya yang yang terakhir. nak'an ya, Namanya. yang nak'an, ya, nak'an artinya apa? Nak'an debu, debu kan zat ya. Nah, Debu kan zat, bukan masdar dari sesuatu gitu. Ya, maka dia sebagai maf'ul bih gitu. uh, Ya kan tadi nak'an apa, coba kita lihat yang disebutkan di sini yaitu menerbangkan debu. Kan pas dari maf'ul bih ya enggak, nah, ya fa asarna bihi naqa'a gitu ya, maka dia sebagai maf'ul bih ya. Ustaz. Kemudian yang kelima jam'an ya, jam'an ini Jangan juga mapulun bih ya. ya terhitungnya sebagai maf'ulun bihi Mapulun. Nah, Ustaz. ya, jam'an maf'ul. Ya, Nah, nah, jazakumullah khairan Ustaz. baik. Ana mau tanya Ustaz, untuk kita menentukan itu sebagai maf'ul mutlak, gimana kita tahu bahwasanya ini ada fiil yang dibuang? Misalnya kalau kita tidak tahu i'rabnya itu, al-adiyati dabhan itu, sebelumnya kita tidak tahu apa itu, kira-kira ada tidak gambarannya kita, oh ini fiilnya ada dibuang gitu. Iya, kan qadhan itu
adalah masdar. Masdar itu bermakna fiil. Sebagaimana simpelnya gini, syukron. Ini maf'ul mutlak. Maknanya apa? Askuruka syukron. Kita dengan simpel mengucapkan syukron. Ada maknanya askuruka syukron. Saya berterima kasih gitu. Ya kan kita nggak mengucapkan askurukanya gitu ya. Kita nggak mengucapkan askuruka, tahu-tahu langsung syukron. Hmm. Tahu-tahu kita mengucapkan afwan gitu kan. Itu maf'ul mutlak. Jadi berupa masdar, yang masdar itu bermakna sebagaimana fiilnya. Berarti dia pasti maf'ul mutlak. Syukron, apalagi jelas di nasab. Afwan, itu di nasab. Dan kita juga tahu maknanya afwan, kita sedang mengungkapkan kalimat saya minta maaf kan gitu. Ya. Al-afu minka itu afwan. Apa lagi yang seperti itu? Misal qiyaman bermakna kum ya ketika di sekolah kadang ya gurunya mengucapkan qiyaman, muridnya kemudian berdiri karena qiyaman mewakili makna berdirilah itu. Qiyaman, kumnya nggak diucapkan. Ya, itu diantaranya ya, diantara bentuk dari naib masdar seperti itu dan masih banyak bentuk-bentuk lainnya. Ya, sehingga ada pembahasan khusus tentang naib masdar. Ya, coba nanti ya, Ana share di grup insya Allah. Coba nanti kalau mau ya, Ana share penjelasannya. Ada lagi? Melanjutkan pertanyaan itu Ustadz. Ya, Eh, apakah saya bisa simpulkan ya, kalau misalnya ada itu kalimat isim ma'rifah gitu, kemudian ada kalimat lagi yang di belakangnya seperti dzofhan itu yang bertanda mansub, bukan bukan marfu ya, artinya tidak bisa disebut sebagai khobar. Apakah langsung bisa saya diduga itu ada fiil yang mahdhuf gitu? Apa bisa disebutkan itu Ustaz? contohkan nanti jelas. Contohkan yang dimaksud yang mana. Ya seperti yang falmu giroti itu kan langsung di situ disimpulkan bahwa di situ ada fiil yang mahdhuf gitu kan. Ada lafat apanya? Nggak ada di fal muhirotinya. Fal Yang muhiroti. falmu giroti subhan itu. Ya, jadi Subhan gini, kan sebentar, sebagai sebentar. Gini aja. maaf Eh, maaf bukan subhan, dobhan. Fal hati-hati dobhan. yang mana? Yang Tuhan, ya, ya. Juga, Ya, nah pertanyaannya disusun. pertanyaannya kan itu kan ada apa namanya eh, isim ma'rifat. Nah, kan di situ kan kemudian dobhan kan yang mansub. Nah, apakah itu apa kalau ada begitu langsung saya pahami oh berarti itu ada fiil yang ma'tuf gitu. Apakah selalu begitu gitu Ustaz? Ya, sangat-sangat nggak selalu begitu ya. Jadi Oh. gini, perhatikan. Ketika kita nyimpulkan, sebenarnya kita nggak perlu nyimpulkan, tapi belajar kaidah. Belajar kaidah. Karena tugas kita memahami kaidah, bukan merumuskan kaidah. Itu yang perlu dipahami. Tugas kita Oh. memahami kaidah, bukan merumuskan kaidah. Sehingga sebuah kalimat yang ada itu bukan sebagai satu ketentuan, oh dari kalimat ini saya simpulkan seperti ini. Nah itu maaf ya, itu cara yang salah. Cara yang benar, Eh. ingin tahu maf'ul mutlak, pahami kaidah tentang maf'ul mutlak. Bukan melihat tulisan, kita nyimpulkan, bukan. Karena kadang ada kalimat yang kalimat itu sudah mewakili sebuah kaidah. Hmm. Kadang sebuah kalimat cuma sebagai contoh dalam menampilkan sebuah kaidah. Ya, sehingga anak ulangi, kita dalam belajar jangan melihat kalimat kita nyimpulkan, tapi pelajarilah kaidah dari itu dikembangkan.
Contoh tadi, oh ini ada isim makrifat, nggak ada sama sekali, nggak ada kaitannya dengan isim makrifat sama sekali, nggak ada. Makrifat nakiroh itu nggak ada dalam apa kesimpulan tadi itu tidak ada ya. Oh ya ya ya. Ya kan gitu ya. Jadi kalau kita ingin tahu ini kok kenapa dhamhaan jadi maf'ul mutlak, pahami, pelajari kaidahnya. Bukan melihat tulisan ini langsung kita simpulkan, nggak ada kaitannya dengan isim makrifat, isim nakiro dan sebagainya yang seperti itu tidak ada. Ya bisa nggak dipahami kesimpulan anak? Paham Ustaz. Insya Allah Ustaz. Ya seperti itu caranya. Ya ya Ustaz. Ustaz. Ya, ya, sehingga kadang kita seperti itu ya kan. Dan memang sering ya sering terjadi ada sebuah kalimat disimpulkan. Oh, berarti kalau seperti ini harus seperti ini. Padahal kalimat itu bukan kaidah. Dia cuma sebagian sedang mencontohkan pembahasan yang ada. Gitu. Kecuali, ya kecuali ketika dikasih penjelasan di kitab tersebut dari kalimat ini merupakan intisari dari kaidah yang ada, itu bisa. Hmm. Ya, Hmm. tapi itu lewat penjelasan dari kitab yang ada. Maka yang lebih tepat, kita ingin paham maf'ul mutlak, pahami kaidah maf'ul mutlak. Nah, itu bukan lewat tulisan, lewat kalimat. Karena kalimat ini ya cuma sedang mencontohkan maf'ul mutlak. Ya, Hmm. ya, nah, wallahu alam. Afwan, Ustaz. Banyak, Ustaz. Ya, udah. Sudah kita masuk pertanyaan bebas ya, silakan. Eh, Ustaz tanya, eh, kitab Irob juz amannya bisa di-share, Ustaz? Ya, insya Allah nanti anak share. Iya. Boleh, boleh Nah, nanti. Ustaz. Ya. Nah, Oh, maksudnya syukur, Ustaz. di share apanya? Di-share di grup, Ustaz. Makanya di share Untuk PDF. mempelajari Irobnya. Di share PDF nggak ada. Kalau i'rab jusam Oh, tidak ada. nggak ada, Ustaz. Tidak ada. Oh, Tidak anak ada. kira Itu kan ada. tadi anak share. Itu kan anak foto itu. Antum bisa lihat, Oh, lihat belum? Ini hasilnya. Ini hasil foto. Ini hasil foto ya. iya, iya. Kan Anak dari kira sana itu ada PDF, Ustaz. PDF. Nggak ada. Ini hasil foto sehingga ini bisa dilihat. Kan ah, susunannya nggak pas ini kan ya. Iya nggak? Ini besar, ini besar, ini kecil. Oh, Ya iya, kan? iya. Ini Gitu Ustaz ini. yang bikin ya. Ya, ini Enak, ada Ustaz. ini terjemahannya, terjemahan i'rabnya ini. Nah, ini terjemahannya. Nah, itu kan nggak rapi karena memang ya sekedar difoto agar bisa ditampilkan untuk belajar gitu. Jadi bukan dari sananya ada PDF-nya bukan. Nah, Nah, Ustaz. ya Pak, Syukuran. Jazakallah khairan. baik aku. Karena ini kecil, anak perbesar ini. Ini sekedar agar bisa ya bisa ditampilkan untuk belajar. Ya, silakan kalau masih ada pertanyaan berkaitan i'rab yang tadi boleh atau secara umum boleh tentang nahwu dan sorof. Cintanya Ustaz Nih, mengenai jumlah ibtidaiyah. iya, gimana? Ini saya bertanya, apakah yang dimaksud seperti wa'id itu yang di surat Al-Baqarah tadi Ustaz, yang dibahas tadi? Ya itu apakah yang dimaksud jumlah ibtidaiyah itu seperti di ayat 49 wa'id juga ada, kemudian di 50 ada wa'id seperti itu. Apakah itu yang dimaksud dengan jumlah ibtidaiyah Ustaz? Iya. Ya, jumlah ibtidaiyah itu jumlah yang terletak paling permulaan ya, paling permulaan atau di permulaan. Ya, sehingga ketika misal di ayat ini ya, wa'id, wa'id gitu, Hmm. disebut ibtidaiyah kalau tidak ada keterkaitan dengan sebelumnya. Ya, Hmm. apalagi wawunya di sini disebut sebagai wawu huruf atof ya. Sehingga mau nggak mau dia ada keterkaitan dengan yang sebelumnya. Jumlah yang Oh, sebelumnya. oh, ya, Berarti ya, ya. bukan ibtida
Iya. Bukan. Ya, ya, ya. Karena kasih contoh jumlah ibtidaiyah. Atau jumlah ibtidaiyah jumlah yang terletak di permulaan, ya permulaan dan nggak ada keterkaitan dengan jumlah-jumlah yang lainnya. Ya, dia tahu-tahu di permulaan misalnya. Oh, ya, wallahu azizun hakim misal gitu ya. Ini di permulaan langsung wallahu azizun hakim, maka yang semacam ini ya termasuk ibtida. Iya, apalagi kalau cuma satu kalimat saja itu. Allahu azizun hakim misal gitu. Ya, sehingga kesimpulannya ibtida'i itu jumlah yang ada di permulaan dan tidak ada keterkaitan dengan jumlah yang sebelumnya, dan jumlah ibtidaiyah dia tidak memiliki posisi i'rab apapun. Hmm. Karena masih bingung ini Ustaz, antara jumlah ibtidaiyah sama istinafiyah. Bingung. Iya, istinafiyah itu eh, kalimat banyak, misal ada 5 kalimat, Hmm. kalimat yang ketiga itu kalimat baru lagi gitu ya, nggak ada keterkaitan apapun, itu sudah namanya ya istinafiyah, bisa juga ibtidaiyah, atau dia istinafiyah, ibtidaiyah yang paling pertama itu, Ya, 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 ya. gitu ya. Ya nanti ya Nasir juga insya Allah ya yang masalah ini. Ya, Tentang jumlah. Ya, jumlah itu kan ada dua, yang punya posisi dan yang tidak punya posisi. Salah satu yang tidak punya posisi jumlah ibtidaiyah. Assalamualaikum Ustaz, boleh tanya? Saya belum Waalaikumsalam. baru dengar eh, mungkin pengembangan istilah jumlah iftidaiyah yang saya tahu, yang pernah saya dengar adalah jumlah mubtadaiyah. Kalau jumlah ibtidaiyah baru dengar ini, mohon dijelaskan jumlah ibtidaiyah itu apa? Makasih. Syukran Ustaz. Kan? Karena malah nggak tahu ada istilah jumlah mubtadaiyah. Karena nggak tahu. Dapat dari mana? Oh, saya belajar di itu, di tamyiz, metode tamyiz. Jadi ada Ya, jumlah jumlah, mubtadaiyah, jumlah jumlah apa? jumlah fi'liyah. Jumlah mubtadaiyah. Coba nanti di di apa dilampirkan ya, dilampirkan di grup. Ana lihat kalimat kalimat jumlah mubtadaiyah. Karena Ana juga baru dengar itu jumlah Oh gitu mubtadaiyah. ya. Coba dicek lagi Oh, apakah namanya itu. Coba baik dicek baik Ustaz. kepastiannya ya, dicek Nanti saya cari kepastiannya. lagi. Iya, Boleh Ustaz. yaitu Ana sudah Kalau ibtidaiyah itu apa Ustaz? itu Ana sudah share itu di grup, silakan dilihat Oke. ya. Ya. Jumlah ibtidaiyah itu salah satu dari jumlah yang tidak memiliki posisi i'rab. Contoh Jadi Allahu kalau Ghafurur Rahim. kalau eh, Ya, kalau di jumlah mubtadaiyah itu kalimat yang diawali dengan mubtada. iya, maksudnya anak gini, lampirkan Hmm. referensi yang menyebutkan nama jumlah mubtadaiyah gitu ya. Oh, Ya gitu. gitu ya. 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 Karena yang ada itu yang Anda dengar ya jumlah ismiyah ya, bukan jumlah mubtadaiyah gitu. Oh, ya. Ya, referensinya ya yang dibutuhkan referensinya. Ada nggak istilah jumlah mubtadaiyah? Mubtadaiyah. Ya, itu Kalau jumlah di
yang saya ikutin yang di metode tamis tuh Ustaz. Jadi ada lagunya jumlah mubtadaiyah diawali mubtada gitu. Itu jumlah ismiyah namanya ya. Oh gitu. Iya, kalau Berarti mungkin diawali sama ya. Heeh. ya nggak apa-apa, coba nanti Iya, dilampirkan. iya. Syukur ada catatan kaki dari kitab mana yang nanti Nah, anak ingin lihat itu. oh, baik. Ya, kalau istilah jumlah mubtada, iya, karena yang Iya. umum ya jumlah ismiyah. Nah, Hmm, ya, tapi Ana nggak menafikan ya, Ana nggak menafikan kalau memang ada referensinya ya kita pakai kan gitu ya. Artinya referensi iya, tambisnya itu dia melampirkan referensi nama jumlah mubtadaiyah. Ya, iya. Ah, ketika ada ya kita pakai. Karena sekali lagi iya. kita ini tugasnya memahami apa yang ada, Memahami. ya bukan membuat sesuatu yang sebelumnya nggak ada. Iya, betul. Syukran Ustaz. Ya, jadi jumlah ibtidaiyah, jumlah permulaan. Contoh wallahu azizun hakim ini Hmm, jumlah ibtidaiyah. Wallahu azizun itu kan mubtada khobar. Sedangkan benar. hakimun adalah naat bagi aziz. Nah, Di sini khobar. Allahu azizun dia namanya jumlah ibtidaiyah, jumlah permulaan. Sedangkan istinafiyah yaitu yang bawahnya yaitu jumlah baru atau untuk memulai jumlah baru. Ya sudah Nasir itu di grup ya. Itu sudah yang atas bahasa Arabnya, yang bawah terjemahannya ya sudah Anda terjemahkan itu. Ya, jadi bedanya kalau istinafiyah jumlah baru. Ya, contoh fala Hmm, yahzunka qauluhum dan inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ya, maka yang jumlah yu'linun. inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa ma yu'linun itu namanya Yu'linun. jumlah istinafiyah. Ada lagi jumlah iktirodiyah, ada jumlah Hmm. tafsiriyah. Nah, tambah pusing. Ya silakan dibaca sendiri. Ada lagi atau cukup? Cukup Ustaz. Cukup ya. Ya, salah. Yang saraf nggak ada pertanyaan saraf. Hanya pada belajarnya nahu, sarafnya belajar. Iya, sarafnya Bu. Ya, salah ya. Ya, ya pengumuman ya, dibuka sorof dasar juga ya. Sorof dasar mungkin bagi yang ingin belajar sorof bisa bergabung. Sorof dasar nanti dilanjut sorof lanjutan. Ya nanti Nasir ya pengumumannya di grup sama. Oh, ya. Ya kalau tidak ada ya kita cukupkan. Ya Ana minta maaf ya yang sebesar-besarnya atas kekurangan yang ada, yang kesalahan yang ada. Eh, Semoga yang sedikit ini sedikit banyak ya bisa bermanfaat bagi kita. Dan Amin. penting ya yang terpenting apa yang kita usahakan semuanya nanti diganti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang Amin. terpentingnya ya, karena aktivitas itu kan yang terpenting semua aktivitas kita berpahala. Ya, maka kita meluangkan waktu sejam katakanlah akan dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, Amin. Amin. kita cukupkan, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa Alhamdulillah, bihamdika. asyhadu an Asyhadu la an ilaha la Asyhadu an illa la ilaha anta, illa ilaha anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka. ilaik. Assalamualaikum Jazakumullah khairan warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Jazakumullah khairan Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.